Trailer film Thor Love and Thunder akhirnya dirilis, dan seperti apa ya pembahasannya? Mari kita breakdown. He was no ordinary. Rangkaian beberapa adegan di awal menampilkan Korg yang menceritakan narasi soal perjuangan Thor dari saat dia berpetualang bersama Guardians of the Galaxy ke berbagai planet, menyelamatkan bumi hingga 500 kali, kemudian membentuk ulang fisiknya dari gemuk menjadi kekar, dan semuanya itu demi memperebutkan kembali titelnya sebagai Thor yang dikenal putra Odin atau juga sebagai dewa petir. Konteks momen Korg yang bercerita soal Thor kepada anak-anak ini belum bisa dipastikan apakah artinya Thor meninggal di tangan Gorr, sehingga sebagai layaknya seorang legenda sampai dia harus didongengkan kepada anak-anak. Ya, kalian tahu sendiri lah ya kalau Marvel itu sering banget menyisipkan adegan yang mengecoh dalam setiap trailernya. Di sisi lain, usaha Thor di dalam cerita Korg ini sepertinya belum sesuai harapan karena Mjolnir justru lebih memilih Jane Foster untuk mengendalikannya. Sementara itu, untuk konteks pertemuan antara Jane Foster dan juga Thor ini kemungkinan terjadi di bumi atau New Asgard karena teman-teman bisa melihat ada mobil. Sedangkan untuk makhluk yang melakukan kekacauan di sini kemungkinan adalah suruhan dari Gorr, si pembantai para dewa. Sementara itu, untuk alasan perubahan kostum Thor dari yang biasa aja menjadi full armor dan juga bertopeng, mungkin aja punya beberapa kemungkinan ya teman-teman. Seperti misalnya ini adalah dua adegan dalam konteks waktu yang diduga berbeda, atau mungkin justru terjadi dalam rentang waktu yang sama, tetapi Thor mengganti kostumnya untuk tujuan tertentu. Di sini ada beberapa kejutan yang terjadi, terutama saat Valkyrie yang sebelumnya dipercaya menjadi Raja New Asgard, mendadak turun ke lapangan lagi bareng Thor di planet yang mirip Sakaar, dan kemudian mereka berpetualang ke Olympus. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul, yaitu Gorr, si pembantai para dewa, dan sepertinya juga menggambarkan asal-usul bagaimana Gorr yang kecewa istrinya nggak bisa hidup lagi, dan juga soal dia mendatangi lokasi yang diduga milik Null, yaitu si dewa simbiot sekaligus pemilik awal senjata mematikan, yaitu pedang All Black Necrosword. Kedahsyatan Necrosword ini pun sebenarnya sempat terlihat saat dia membuat suatu planet menjadi kering dan menghabisi beberapa lawan yang diduga adalah dewa. Berikutnya ada perahu yang ditarik oleh hewan atau yang dikenal sebagai Tooth-Gnasher yang terlihat mengantarkan Thor, Jane, dan juga Valkyrie ke Olympus. Sementara itu, uniknya mereka bertiga kemudian terlihat bertarung melawan pasukan Olympus. Jika kita melihat konteks adegannya, maka bisa saja ini adalah momentum di mana Thor dan juga teman-temannya meminta bantuan dari para dewa Olympus untuk mengatasi ancaman Gorr yang sudah semakin mengkhawatirkan. Salah satu yang diyakini penggemar menunjukkan hal ini adalah ketika Tooth-Gnasher yang menerobos kaca kerajaan Olympus seperti seolah-olah sedang terburu-buru. I'm not like the other gods. Momen saat Thor dan juga rombongan masuk ke Olympus pun bisa dibilang unik karena mereka terlihat sempat menyamar dengan menggunakan pakaian yang tidak mencolok, meskipun pada akhirnya tipuan ini pun terbongkar saat Zeus lalu melenyapkan semua pakaiannya. Selanjutnya, Thor pun lalu diserang oleh pasukan Olympus, meskipun konteksnya kita belum tahu ya teman-teman, apakah karena mereka melihat Thor ini adalah ancaman bagi raja mereka yaitu Zeus, ataukah jangan-jangan pertarungan ini merupakan ujian dari Zeus sebelum mau membantunya. Dan kalau kita ngomongin soal bantuan Zeus, maka sepertinya hal ini pun berhasil karena Valkyrie terlihat memegang senjata yang menyerupai simbol petir yang menjadi andalan si dewa Yunani. Meskipun demikian teman-teman, ada juga teori penggemar yang percaya bahwa sebenarnya Zeus sudah berhasil dibunuh oleh Gorr dan Valkyrie pun mengambil alih senjata yang dimiliki oleh Zeus. Selanjutnya adegan yang gak kalah menarik dan juga bikin penasaran adalah ketika Jane Foster berada di dalam sebuah kuil yang terlihat punya beberapa patung. Dan teman-teman bisa melihat ya di sisi kanan ini ada patung yang mirip Living Tribunal dan juga The Watcher, yang keduanya ini sangat berkaitan erat dengan kestabilan multiverse. So apakah ini artinya Jane meminta bantuan para penjaga multiverse karena Gorr yang membantai para dewa sudah menciptakan ketidakstabilan? Well, jawabannya akan kita ketahui saat filmnya dirilis pada bulan Juli nanti. Dan sebagai informasi aja, pembahasan ini akan terus berlanjut, so jangan lupa untuk subscribe Movies sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.